Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini videonya tentang penyelesaian tentang masalah program linear. Misalnya kita punya masalah seperti ini, yang nomor 1 latihan 3 halaman 55 pada buku cetak kalian. Luas lahan parkir adalah 360. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter dan sebuah bis adalah 18 meter. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkirnya adalah 2.000 untuk mobil dan bis 4.500. Pertanyaannya, pendapatan maksimum yang bisa diperoleh adalah berapa? Oke, langkah pertama adalah membuat modal matematikanya ya. Jadi untuk membuat modal matematika yang kita butuhkan adalah pemisalan. Nah, pemisalan di sini adalah apa sih yang jadi inti cerita? Inti ceritanya di sini kan di sini ada beberapa kalimat, ada luas lahan, ada biaya parkir, ada total kendaraan. Tapi yang jadi inti cerita di sini adalah tentang mobil dan bis. Sehingga yang kita misalkan oke, jadi yang kita misalkan itu adalah X-nya adalah mobil, sedangkan Y-nya adalah bus. Oke, jadi setelah diketahui pemisalnya, kalian buatkan tabel. Tabelnya di sini adalah mobil itu X, kemudian di kolom ketiga busnya adalah Y, kemudian persediaan. Oke, jadi sudah terisi. Kemudian di sini adalah fungsi kendalanya. Apa sih kendalanya? Dari soal kita terkendala dari segi luas dan dari segi jumlah. Nah, luas untuk satu mobil itu adalah 6 meter, sedangkan satu bus itu butuh 18. Kemudian rata-ratanya luas lahan parkirnya tersedia adalah 360. Kemudian dari segi jumlah, itu lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jadi persediaannya hanya 30 dari segi jumlah. Di sini kita batasi adalah X dan Y saja. Kemudian dari segi biaya, biayanya adalah 2.000 untuk mobil dan 4.500 untuk bis. Persediaannya ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita tuliskan di sini adalah F, X, Y. Oke, sekarang tabelnya sudah terisi semua. Dari tabel ini kita bacalah tabel ini menjadi sebuah pertidaksamaan linear. Jadi kita tulis 6X, dari sini 6, kemudian ditambah 18Y kurang dari, kenapa harus kurang dari 360? Karena luas lahan parkirnya hanya 360 meter. Kalau kita pakai tanda lebih besar dari, artinya melebihi, itu tidak boleh. Jadi harus kurang dari atau sama dengan 360. Boleh pas. Kemudian yang kedua adalah X ditambah Y harus kurang dari atau sama dengan 30 unit saja. Kemudian fungsi kendala ketiga, ini adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ketiga itu adalah X besar sama dengan 0, ini Y besar sama dengan 0. Ini artinya jumlah mobil dan bis itu harus lebih dari 0. Jadi ini tidak mungkin kan minus ya jumlahnya. Jadi boleh 0, boleh sama dengan 0, tapi boleh juga lebih besar. Tidak mungkin kita pakai tanda kurang dari sama dengan 0. Oke. Lanjut. Kemudian kita tuliskan fungsi objektifnya. Fungsi objektif atau tujuan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah ini, dari segi biaya. F, X, Y itu sama dengan 2.000
X tambah 4000 Y. Oke. Oke, langkah kedua adalah membuat grafiknya. Nah, grafiknya di sini kita ambil yang fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah 6x tambah 18y kurang dari 360. Kita sederhanakan jadi x tambah 3y kurang dari 60. Sedangkan yang kedua adalah x tambah y kurang dari 30. Jadi membuat grafiknya kita ganti x-nya 0, ganti y-nya 0, kemudian masukkan di persamaan ini menghasilkan y 20, x-nya 60. Sedangkan kalau kita ganti x-nya 0, y-nya 0 untuk persamaan ini, kalau kita ganti x-nya 0 maka y-nya adalah 30. Kalau kita ganti x, y-nya 0 maka x-nya yang 30. Kemudian kita gambarkan lagi ya di diagram kartesius kita. Ini titiknya adalah 0,20 dan 60,0. 0,20 dan 60,0 ya di sini. Kita hubungkan. Ini garisnya, kemudian yang satunya juga 0,30 dan 30,0. Oke, anggaplah seperti ini. Ini persamaan x tambah y sama dengan 30, kemudian yang satunya x tambah 3y sama dengan 60. Oke, kemudian langkah ketiga kita tentukan daerah HP. Daerah HP dengan uji titik 0,0. Nah, kamu uji titik 0,0 pada persamaan ini, maka hasilnya adalah ganti x-nya 0, ganti y-nya 0, maka hasilnya benar ya. Pada x tambah 3y kurang dari 60, kita ganti 0, 0 kurang dari 60 itu benar. Sedangkan di x tambah y kurang dari 30 itu hasilnya adalah 0 besar dari 30 juga benar. Kalau benar maka kita arsir ke sini kan, tapi kita pakai arsiran terbalik, maka kita arsirnya ke arah selain itu, sehingga ini adalah HP-nya. Ini x besar 0, ini y besar dari 0. Jadi HP-nya ada di dalam sini. Kan? Oke, kemudian di sini setelah ada daerah HP-nya, langkah keempat adalah tentukan titik pojok. Tapi untuk menentukan titik pojok, ini maksud titik pojok nih. 1. Titik pojoknya adalah yang berada di pojok-pojok. Ini ada 0,0, kemudian di sini tadi adalah 30,0, ini 0,20 dan ini belum ketahuan. Untuk mengetahui yang di sini kita lakukan proses eliminasi substitusi ya, sehingga didapatkan titiknya adalah 15,15. Oke, sekarang kita tentukan titik pojoknya tadi, kita tuliskan adalah 0,0, kemudian 30,0, kemudian 0,20 dan yang terakhir adalah 15,15. Oke, kemudian langkah kelima adalah uji titik pojok di fungsi objektif. Fungsi objektif kita yang tadi adalah 2000x tambah 4500y. 4500y ya di sini ya. Oke. Maksudnya apa? Substitusi nilai ini kan x dan y ya. Substitusi nilai x dan y ke sini. Gantikan di sini. Oke. Jadi di sini setelah kita substitusi seperti ini maksudnya, ganti x-nya 0, ganti y-nya 0 kalau dia 0,0. Kalau 30,0 berarti ganti x-nya 30, y-nya 0. Hasilnya adalah 0, 60.000, 90.000 dan 97.500. Oke, setelah nomor langkah kelima, langkah keenam adalah tentukan optimasinya. Apa yang diminta? Oke. Yang di soal tadi dia minta adalah pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum artinya cari yang maksimum dari sini. Maksimumnya adalah dari 0, 60.000, 90.000 dan 97.500. Maksimumnya adalah 97.500 dengan jumlah mobil. Oke, jadi ini maksudnya 15,15.
Yang membuat dia maksimum adalah 15,15, artinya 15x-nya 15y-nya. 5x itu adalah mobil, berarti 15 mobilnya 15 bisnya. Seperti itu. Jadi mobilnya jumlahnya 15 unit, sedangkan bisnya juga 15 unit, seperti itu. Jadi ini jawaban akhir yang kita minta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.